Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 8 November tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 16 ayat 3 sampai 9, dilanjutkan dengan ayat 16 dan ayat 22 sampai 27. Saudara-saudara, sampaikan salamku kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi. Dialah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kalian. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama dengan Daku. Mereka itu orang-orang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Hendaklah kalian saling memberi salam dengan cium kudus. Salam kepada kalian dari semua jemaat Kristen. Salam dalam Tuhan dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam bagi kalian dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan bagi seluruh jemaat. Salam kepada kalian dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Amin. Allah berkuasa menguatkan kalian menurut Injil yang kumaklumkan dan pewartaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah pernyataan yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan untuk selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Mamon adalah sarana untuk melatih kesetiaan, pengorbanan, dan pengabdian kepada Allah. Kedua bacaan kitab suci hari ini berbicara tentang kesetiaan dan komitmen pada pekerjaan-pekerjaan yang luhur dan benar. Injil Lukas berisi tentang nasihat Yesus terhadap para muridnya agar selalu setia, komit, dan tekun dalam perkara-perkara yang benar. Dengan menggunakan mamon sebagai titik berangkat, Yesus mengajarkan tentang latihan kesetiaan itu. Kata Yesus, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi." Mamon itu adalah gambaran dari segala sesuatu yang kita miliki dan genggam di dunia ini yang bersifat sementara, tidak abadi, bisa rusak dan berakhir. Yesus menasehati agar mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini yang tidak abadi dan sementara bisa dipakai untuk membangun persahabatan dan persaudaraan, supaya suatu saat barang-barang dunia itu berakhir, nama kita tetap terukir dalam kemah abadi, artinya kita tetap mengalami keselamatan kekal.
Ini petunjuk cerdas dari Yesus. Yesus juga menasehati agar latihan dan belajar setia mulai dalam perkara-perkara kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Saudara-saudariku terkasih, kepada jemaat di Roma, Paulus menyampaikan apresiasi, ucapan selamat, refleksi atas kedalaman jasa-jasa iman dan pelayanan mereka, penghargaan, dukungan, sukacita dan kekagumannya yang mendalam kepada semua mereka yang turut berpartisipasi dalam pelayanan Tuhan dengan sangat setia. Ia menyebut satu persatu nama, pekerjaan-pekerjaan dan kebaikan dan kesetiaan mereka yang memberi diri untuk pelayanan. Hal itu mulai dari Priscilla, Epenetus, jemaat di Roma, Maria, Andronikus, Yunias, Amplianus, Urbanus, Stakias, Tertius, dan Gaius. Paulus secara mendalam dan terbuka menyatakan doa, ucapan syukur dan terima kasihnya untuk kesetiaan dan pengorbanan mereka. Sinar dan cahaya kesetiaan orang-orang kecil adalah cermin dan kesaksian yang harus diteladani. Kedua bacaan ini langsung kentara memberikan pesan agar setiap orang belajar setia dan bertekun pada hal-hal yang benar, luhur dan menyelamatkan yang berasal dari Allah sendiri. Segala sesuatu di dalam dunia ini hanyalah sarana dan alat latihan untuk mengejar keutamaan kesetiaan, komitmen, pengorbanan, pemberian diri demi kemuliaan Tuhan, dan kebaikan banyak orang. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.